semua, nama saya Leti Notaria Panjaitan, program S1 Keperawatan Mitra Adiguna Palembang. Saat ini saya akan menjelaskan sebuah informasi tentang penyakit HIV/AIDS. HIV dan AIDS berbeda. HIV adalah Human Immunodeficiency, di mana HIV ini adalah sebuah virus. Virus ini dapat menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemah kemampuan tubuh untuk melawan infeksi. Jadi apabila kita sakit, kita bisa sehat, itu karena ada sistem kekebalan tubuh kita. Berbeda dengan AIDS, teman-teman. AIDS adalah nama penyakitnya, di mana sistem kekebalan tubuh kita sudah diserang sepenuhnya. Secara umum, ada 5 tanda gejala HIV. Yang pertama adalah mudah lelah, yang kedua mudah infeksi, yang ketiga pembekakan kelenjar getah bening, yang keempat masalah kulit, dan yang kelima sering demam dan berkeringat di malam hari. Cara penularan HIV ada sangat banyak. Yang pertama hubungan seksual bebas, yang kedua transfusi darah, yang ketiga penggunaan jarum suntik atau narkoba, yang keempat cairan tubuh lainnya seperti cairan oral atau cairan vagina, yang kelima proses persalinan atau proses menyusui. Patofisiologi HIV. HIV disebabkan oleh homoseksual atau hubungan seks bebas, atau heteroseksual, atau transfusi darah, dan penyalahgunaan obat-obatan. HIV dapat menyerang kelenjar limpa, dan sumsum tulang, di mana HIV dapat menyebabkan infeksi sel T, makrofag, dan sel dendritit yang dapat mengikat protein periper CD4, sehingga HIV dapat menginfeksi sel imun dan menyebabkan banyaknya kematian sel T yang juga mempengaruhi respon killer penjamu. Penurunan jumlah sel T dapat menyebabkan sistem imun seluler makin melemah, sehingga fungsi sel B dan makrofag dapat menurunkan fungsi sel penolong, sehingga sel CD4 mati dan virus HIV bereproduksi, sehingga virus menginfeksi sel tubuh lainnya dan menyebabkan kekebalan di tingkat sel akan menghilang. Pengidap terbanyak HIV/AIDS ternyata lebih banyak menimpa kepada ibu rumah tangga. Hal ini terlihat pada proporsi jumlah kasus HIV pada perempuan meningkat sebanyak 11%, dan terdapat peningkatan penularan HIV/AIDS dari ibu hamil kepada bayinya. Kasus HIV pada bayi berumur di bawah 4 tahun meningkat sebanyak 2,6%. Dan sebagian besar disebabkan oleh penularan saat ibu hamil. Penularan HIV/AIDS bukan hanya disebabkan oleh hubungan seks yang kurang aman, penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Memang, masyarakat secara umum hanya mengetahui penyebab terjangkitnya HIV/AIDS dengan cara transfusi darah, penggunaan jarum suntik, kontaminasi bagian tubuh yang terkena luka, dan penggunaan alat cukur secara bersamaan. Padahal HIV/AIDS dari seorang ibu yang hamil jauh lebih besar peluang terjangkitnya HIV. Teknis penularan HIV/AIDS dari ibu hamil kepada bayi saat persalinan dan menyusui. Jumlah kadar HIV yang tinggi meningkatkan resiko penularan HIV dari ibu ke bayi. Ibu terinfeksi HIV beresiko besar menularkannya saat hamil dan menyusui. Apakah seorang ibu positif HIV akan melahirkan anak yang mengidap HIV positif juga? Ternyata tidak semua ibu hamil yang positif akan menularkan HIV kepada anaknya. Karena HIV bukan penyakit keturunan, tetapi HIV diinfeksikan. Peluang penularan HIV dari ibu pengidap HIV kepada bayinya selama 6 bulan sekitar 5-10%, saat masa kehamilan sekitar 10-20%, dan pada masa menyusui sekitar 10-15%.
Jumlah peluang penularan maksimal sekitar 25-45% seorang ibu hamil dapat menularkan HIV kepada bayinya. Secara teknis, persalinan normal lebih berpeluang besar dalam menularkan HIV dari ibu ke bayi dibanding dengan operasi sesar. Hal ini dikarenakan bayi terpapar darah di jalan lahir sehingga meningkatkan resiko tertular. Peluang tertularnya HIV saat menyusui terjadi apabila 1. Ada luka infeksi pada puting ibu, 2. Terdapat luka pada mulut bayi. Maka dari itu, salah satu program pemerintah saat ini adalah mengajak pasangan Anda untuk mendeteksi dini HIV. Dengan mendeteksi HIV secara dini, dengan waktu yang tepat, akan dibekali informasi dan pengetahuan cara pencegahan HIV, layanan terapi, dan perawatan penderita. Itulah tadi informasi sedikit HIV/AIDS dari saya. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami.